Halo Homora, balik lagi di Mari Bercerita, Mari Dengarkan Podcast. Seperti biasa, sebelum dimulai, aku pengen ngasih tahu dulu kalau sebelum podcast ini mengudara di YouTube, Spotify, Google Podcast, platform lain seperti yang kamu dengarkan saat ini, aku udah posting poster berupa pertanyaan mengenai topik yang kali ini mau dibahas. Dan kamu bisa berbagi pengalaman tuh di kolom komentar postingan Instagram tersebut untuk kemudian diceritakan di sini. Atau kamu juga bisa cerita sebagai anonim via teks atau audio dengan cara cek link Bitly di kolom deskripsi yang udah aku sertakan. Instagramnya juga udah ada di situ juga ya guys. Enjoy the story guys. Oke, sesuai judulnya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih rasanya puasa sosial media ya, puasa media sosial atau vakum dari media sosial ya, karena eksperimen ini perlu dicoba dan beberapa orang-orang yang sukses seperti Nadiem Makarim gitu ya pernah mengatakan bahwasanya dia itu puasa sosial media begitu ya, artinya tidak mengakses sosial media sehingga nggak mendapatkan informasi-informasi update-update terkini dari teman-teman kita ya. Cuman ya untuk sekedar menghubungi secara personal pasti dia tetap mengaktifkan ya. Ya seperti aku juga pernah ya, aku sendiri berpuasa sosial media tetapi setengah-setengah. Pas bulan puasa itu menonaktifkan Instagram, mencoba untuk 30 hari penuh menonaktifkan Instagram. Nah, tapi karena ada kendala kuliah ya, maksudnya harus ada informasi tentang kuliah online, jadi WhatsApp tetap diaktifkan. Cuma Instagram memang udah nggak main, 30 hari di stop, Facebook juga udah nggak main, dan lain-lain nggak main. Cuma main WhatsApp saja ya. Nah, rasanya gimana setelah itu? Rasanya mungkin karena setengah-setengah, jadi ya nggak banyak yang aku dapatkan sih. Tapi setelah apa ya, setelah vakum 30 hari dari Instagram itu, ngerasa kayak punya waktu yang berkualitas banget buat bikin sesuatu gitu. Bukan mikirin banyak hal dan nggak termakan banyak juga waktunya, karena jujur aja waktu banyak terpotong pakai sosial media itu di Instagram karena banyak meme-meme gitu kan yang biasa asik buat dibaca, asik buat di scroll berjam-jam gitu kan. Nah, tapi itu pengalaman dari aku sendiri. Nah, kita dengerin nih pengalaman-pengalaman dari yang lain, dari jawaban-jawaban yang sudah ada, dan aku ambil juga dari Quora, dari teman-teman yang udah berpengalaman untuk vakum dari media sosial, apa sih yang mereka rasakan. Oke, mulai dari yang pertama nih. Muhammad Aziz Fikri, S1 Sosiologi, UIN Sunan Gunung Jati. Nah, rasanya bebas sekali. Terlalu berlebihan mungkin kedengarannya, tetapi itulah yang saya rasakan. Diawali tahun lalu sekitar bulan November 2019, saya mantap untuk menghapus aplikasi Instagram dari gadget saya. Di hari pertama rasanya aneh. Scroll kanan kiri aplikasi di gadget tanpa menemukan Instagram. Rasanya ingin kembali menginstal Instagram, tapi saya berjanji pada diri saya untuk sementara waktu tidak menggunakannya lagi. Hingga akhirnya saya malah kecanduan untuk lepas dari yang namanya Instagram sampai saat ini. Sekarang saya lebih menikmati momen dibanding untuk mengabadikan momen. Menghargai waktu bersama dengan orang yang sedang berkomunikasi langsung dengan saya. Yang dulu suka scrolling Instagram, sekarang lebih banyak dihabiskan untuk membaca buku, mendengarkan podcast, mendekor aquascape, merevisi skripsi di tengah pandemi, dan kegiatan lainnya. Beberapa alasan saya pribadi kenapa menghapus atau menguninstall Instagram itu, karena pertama membuang waktu. Saya menggunakan Instagram bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam hanya untuk scrolling beranda Instagram aja. Rasanya ingin terus mendapatkan update foto terbaru orang yang saya kenal ataupun berupa informasi lainnya. Tanpa disadari juga kadang berniat membuka aplikasi lain, malah larinya ke Instagram, dan keasikan hingga tujuan utamanya terabaikan gitu. Dan saya menemukan pendapat
yang dikemukakan oleh Tristan Harris, mantan pekerja di Google, dalam video yang terdapat pada channel Fox. Ia mengatakan bahwa smartphone tidak dirancang untuk membantu kita, tetapi itu hanya dirancang membuat kita ketagihan. Beberapa aplikasi juga meniru proses penarikan tuas pada mesin judi dengan fitur tarik untuk merefresh, sehingga aplikasi tersebut terus-menerus memperbaharui konten. Tetapi aksi tarik itu membuat ilusi kecanduan yang mengendalikan prosesnya. Beberapa tahun kebelakangan juga aplikasi-aplikasi yang mempunyai banyak pengguna mengubah warna dan ikon. Mata manusia cenderung nyaman melihat warna yang terang seperti warna merah. Oleh sebab itu, dibentuk notifikasi di dalam aplikasi menggunakan warna merah terang dan cenderung memberikan pemberitahuan berantai untuk penggunanya kembali menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah insecure dan suka membanding-bandingkan. Pada tahun lalu, saya benar-benar mengalami insecure. Di saat saya mengalami banyak kegagalan, ketika itu pula saya melihat teman-teman saya di beranda Instagram muncul silih berganti foto-foto, video story, wisuda, dan juga beberapa yang menampilkan kegiatannya seakan-akan hidupnya happy dan mulus saja. Walaupun sebenarnya saya sadar dan tahu ada cerita penderitaan perjuangan di balik itu semua, ataupun tidak pada kondisi yang sebenarnya. Saya juga suka stalking IG mantan saya, walaupun sudah lama tak bersuah. Entah kenapa saya suka melakukan itu, tapi pada akhirnya saya sadar itu sangat tidak bermanfaat. Yang ketiga adalah menghindari orang-orang yang toksik. Di Instagram sebenarnya saya udah membatasi ataupun hanya memfollow akun-akun yang bagi saya bermanfaat, tetapi saya selalu menemukan komentar-komentar yang toksik dari berbahaya. Setelah saya cek, ternyata kebanyakan akun-akun bodong yang tujuannya memancing untuk baku hantam. Selain itu banyak muncul juga pada kolom pencarian di bawahnya video-video yang viral dan kebanyakan disinformasi yang membuat saya jengah, padahal saya tidak pernah memfollow akun-akun tersebut. Yang terakhir adalah terobsesi banyak like foto. Saya dulu suka sekali jalan-jalan ke wisata alam hanya untuk bisa update foto ataupun story aja. Bisa juga sebagai menandakan kepada teman bahwa saya juga pernah juga mengunjungi tempat yang kalian kunjungi. Apalagi jika memposting foto terbaru dengan like yang banyak, rasanya ingin posting foto lagi gitu. Dan pernah ternyata yang like sedikit, akhirnya saya tarik semua fotonya yang like-nya sedikit itu, dan lama-kelamaan saya menyadari saya benar-benar sudah tidak pada kendali diri saya sendiri. Jadi informasi yang alasan-alasan yang cukup logis ya dari Muhammad Aziz Fikri ini ya. Hal yang dirasakan setelah puasa rasanya bebas, katanya bebas dari pengaruh-pengaruh dari sosial media. Dan hal menarik tadi disebutkan bahwa ternyata aplikasi sosial media di gadget kita itu didesain untuk benar-benar membuat kita kecanduan ya. Memang aku sendiri pun ngerasain ya, kalau misalkan ada notifikasi apalagi warna merah dan berantai banyak sekali, itu sangat menggugah untuk dibuka ya. Kayaknya kalau nggak dibuka gimana gitu, kayak gatel banget tangannya. Jadi, dan ketika sudah nyemplung itu sangat membuang waktu. Kayak tadi misalkan niat membuka gadget untuk misalkan searching tugas misalkan. Nah, tapi ada notif Instagram. Nah, yang buka itu kita Instagram. Yang kita buka itu Instagram. Nah, jadi deh berselancar di Instagram sampai-sampai lupa apa tujuan utama untuk ngebuka gadget sebenarnya ya. Sangat-sangat apa ya, mempengaruhi ya. Memang memiliki pesona kayaknya ya sosial media ini. Jadi daya tariknya sangat kuat banget gitu. Sampai-sampai kita pun lupa dari tujuan utama kita gitu. Terus juga isinya karena kita adalah makhluk sosial yang pindah ke dunia maya begitu. Jadi ya sama aja kita berhubungan dengan orang, dan di situ banyak orang-orang yang toksik, banyak orang, dan kita itu cenderung membanding-bandingkan gitu sama orang gitu, sama kehidupan orang. Dan pasti sebenarnya ya memang betul
yang kita posting itu yang paling baik. Contoh kita mencepret 10 foto dengan angle yang sama. Nah, dari 10 foto angle yang sama itu pasti kita pilih yang terbaik yang diupload. Tidak mungkin bukan nggak yang paling jelek itu ikut diupload juga. Kecuali kalau misalkan artis terserah dia. Oke, jadi gitu. Terima kasih pengalamannya. Yang kedua dari Ina, S1 Ilmu Komunikasi UMY. Rasanya adalah tenang di saat distancing. Di saat physical distancing, ini pasti kegiatannya lebih banyak dihabiskan dengan main HP untuk buka aplikasi sosial media. Dari bangun tidur, WhatsApp, Instagram, Twitter, sampai tidur lagi. Berharap dapat hiburan. Tapi yang saya rasakan justru iri, panas hati, emosi, tidak bersyukur, overthinking, dan berujung stres. Karena yang saya harapkan jadi hiburan, justru sebaliknya. Dulu tadinya saya harapkan jadi hiburan gitu untuk buka aplikasi-aplikasi itu, tapi malah sebaliknya. Terutama Instagram. Contohnya adalah ketika buka story WA temen yang lagi asik video call sama pacarnya nih. Buat yang jomblo mana bisa visi romantis begitu. Ketika lihat selebgram nih lagi review endorsement nih, barang-barang endorsement. Nah, di tengah kondisi krisis gara-gara lockdown ini, ya semakin menimbulkan rasa iri. Aduh, coba aku jadi selebgram, pasti duit ngalir terus walaupun di rumah doang. Atau lihat mereka bukain hampers lebaran, sedangkan saya di sini buat beli kue kering aja harus usaha lebih keras daripada tahun-tahun sebelumnya karena krisis ekonomi. Yang ketiga adalah ketika lihat ekspor ketemu cewek lagi make up atau foto bare face, ketika ngaca diri sendiri ya ampun buluk banget nih muka gitu kan, padahal cuman beruntusan dikit kira-kira di rumah doang, lagi-lagi jadi nggak bersyukur gitu. Itu sebagian kecil yang saya rasakan, apalagi ketika tidur malam buka-buka sosmed dikit malah jadi semakin overthinking. Akhirnya saya memaksakan untuk gak buka Instagram dulu ya, ini terutama Instagram. Saya berjanji sama diri saya sendiri bahwa buka IG saat membutuhkan informasi yang penting seperti IG Info Kampus. Baca berita pun cukup sekilas aja. Berita bertambahnya pasien corona juga memiliki efek buruk selain menambah was-was, tapi juga jadinya malah khawatir berlebihan, bahkan protes dengan pemerintah dan keadaan. Setelah puasa sosmed, alhamdulillah yang saya rasakan hati jadi lebih tenang, bersyukur, dan fokus untuk mengerjakan hal-hal yang lebih asik dan lebih penting. Seperti mengerjakan tugas, jadi lebih fokus, kayak membaca buku dan memasak. Jadi rutinitas saya kemudian berubah, bangun pagi, berjemur sambil memikirkan kegiatan apa hari ini yang akan saya lakukan, baca buku, masak, nonton film, tidur malam dengan nyaman. Jadi terkadang memang kita perlu puasa sosmed untuk kesehatan mental kita. Gak usah takut nggak update atau sosmednya sepi. Ya biarin aja, atau fungsi utama sosmed kan untuk menjalin relasi saat kita membutuhkannya. Jadi kalau lagi butuh hal penting baru buka gitu. Ya pengalaman jadi merasa tenang ya dari ini. Jadi apalagi di masa corona ini ya, cycle distancing tadi, kalau yang memang seperti memang harus membuka HP gitu. Kalau misalkan membuka HP apalagi nggak buka sosmed, kayak ada sesuatu yang kurang dari hidup ini, karena memang kan di rumah aja nggak ketemu siapa-siapa. Nah pengen tuh update selalu, lihat orang-orang di luar lagi ngapain, teman-teman kita lagi ngapain. Nah itu tuh memang sangat mendorong banget ya kondisi seperti sekarang ini nih. Ini yang dengerinnya kapanpun ini di record 2020 bulan Juni ini ya, bulan Juni 2020 lagi corona nih, lagi puncak-puncaknya kayaknya tuh, tapi insya Allah akan mereda gitu ya. Nah
setelah puasa sosial media ini rasanya katanya tenang banget nih, jadi bisa mengerjakan sesuatu ya, suatu hal yang positif, kayak misalkan ngerjain tugas yang tertunda, ngerjain apapun lah, dan punya kebiasaan-kebiasaan baru gitu, punya jadwal-jadwal kegiatan baru yang bisa dilakukan. Kalau misalkan eh, sosial media itu kayaknya memang wasting time banget, dan terutama yang di garis bawah ini kebanyakan yang ngomong Instagram ini ya, yang sangat sangat menjadi momok untuk dibuka gitu, untuk wasting time gitu, untuk dibuka dan kita asik-asikan. Memang Instagram ini lagi asik-asiknya ya memang ya, tapi ya nggak ada salahnya juga, karena informasi-informasi kini juga walaupun banyak di website berita, tapi juga dari Instagram juga biasanya informasi-informasi penting dari lembaga ataupun apapun itu juga dari sana. Makanya dari itu juga tidak tidak harus sepenuhnya ditinggalkan kalau menurut aku sih, tetapi juga dikurangi waktu penggunaannya. Jadi tetap pada porsinya saja begitu ya. Menggunakan sosial media dengan seperlunya saja. Tidak usah berlama-lama dan membuang waktu sehingga meninggalkan hal yang harus dilakukan yang lain gitu. Oke, lanjut aja ya ke pengalaman ketiga. Oke. Dari Yuda Satria Syahrial. Baik. Pada dasarnya Quran juga merupakan sosial media ya. Kita harus setarakan persepsi terkait hal ini, bahwa IG, FB, Line, WhatsApp, Telegram termasuk Quora dan sebagainya adalah media sosial yang berisi jumlah penggunanya yang masif, dan kita dapat berinteraksi satu sama lain di dalam sosial media tersebut. Tetapi jika yang dimaksud media sosial di pertanyaan ini adalah yang seperti Instagram, Facebook, atau Line yang basis penggunanya gede, saya dapat sampaikan bahwa saya merasa relief setelah memutuskan untuk keluar dari jejaring sosial tersebut. Saya memutuskan untuk beralih ke Quora nih, dan saya menemukan rumah baru, kehidupan baru, semangat baru, mimpi-mimpi baru, teman-teman baru yang semuanya memberikan efek relief dan positivity. Positivity pada diri saya. Jadi memberikan efek yang positif ya. Yang membedakannya dengan sosial media lain seperti Instagram, Facebook, dan Telegram adalah Quora ya ini. Saya tidak menemukan hal yang saya bisa dapatkan di Quora, di sosial media yang lain ya. Justru sosial media seperti IG, FB, Line, Telegram tadi memberikan dampak negatif terhadap diri saya. Just simply, saya tidak bisa mengontrol diri untuk dapat menjadi orang bijak dalam menggunakan sosial media tersebut. Here's the thing ya, saya tidak menyalahkan siapapun yang memutuskan untuk bermain sosial media seperti yang disebut di atas. Atau saya juga nggak nyalahin bahwa pendiri perusahaan sosial media tersebut karena memberikan efek negatif terhadap penggunanya di seluruh dunia. Bukan itu. It's just me who could not control myself to be wisely using this goddamn social media. That's just it. Atau sederhananya orang-orang yang seperti saya di luar sana memang tidak bisa menggunakan sosial media, nggak bisa menggunakan sosial media tersebut dengan berbagai internal motivation atau reasoning misalkan. Perdebatan terkait teknologi juga udah gencar di mana-mana, ada pro dan kontranya gitu. Saya pun sering berdebat tentang hal ini, tapi intinya adalah teknologi tidak sepenuhnya memberikan dampak negatif. Semua tergantung bagaimana kita menggunakannya, dan itu sama dengan sosial media. Saya memilih quit karena saya tidak mampu untuk berlama-lama di sosial media. Overall, yang saya rasakan tidak jauh beda dengan apa yang tertera pada jawaban-jawaban lain untuk pertanyaan ini. Dan itu murni sebuah pilihan. I'm aware of that. Dan saya juga meyakini apa yang saya putuskan hari ini. Saya sendiri yang akan memetik buahnya di masa depan. Nah, hal-hal negatif di atas juga bisa terjadi nih.
di Quora. Ketika Quora telah membuat saya menemukan negativity dan no longer positivity, bukan tidak mungkin saya akan menerapkan hal serupa seperti saya meninggalkan sosial media yang saya sebutkan di atas. Oke, jadi ini memang adalah masalah baik buruknya teknologi ya. Memang kita harus menjadi orang yang bisa memfilter baik buruknya sosial media juga, karena tidak bisa dipungkiri ini adalah masa kini begitu. Ini adalah teknologi yang memang memudahkan kita, dan teknologi ini bisa merasuk ke budaya-budaya kita kesehariannya, maksudnya ya kebiasaan-kebiasaan kita ya, bukan budaya. Kebiasaan kita kesehariannya udah diwarnai dengan adanya teknologi ini. Ini adalah sesuatu yang serius untuk dihadapi. Jadi sebagai seorang yang harusnya bisa manajemen waktu, dia harus tahu dan bisa memfilter kebaikan-kebaikan dari sosial media ini dan membuang keburukan-keburukan ataupun mudarat-mudaratnya itu dari sosial media ini. Dan semuanya juga memberikan efek tentunya. Apapun itu sosial medianya, itu juga bisa memberikan positif atau negatifnya, selama kita bisa memilih atau pintar menggunakannya atau pintar mengambil positifnya saja, itu akan berdampak baik kepada kita. Dan tentu saja tetap saja intensitas pakai sosial media ini harus dikurangi ya, karena ketika kita memiliki intensitas yang cukup tinggi menggunakan sosial media, mau tidak mau atau suka tidak suka akan banyak efek negatif yang kita dapatkan, seperti dapat postingan toksik atau apapun itu. Dan ketika kita udah berlama-lama di sosial media, maka ya tentunya kita bakalan asik sekali tenggelam di sosial media ini sampai lupa waktu gitu ya. Oke, mantap sekali. Nah, jawaban selanjutnya dari mahasiswa biasa Dila Juarti Ramadhani. Saya pernah menonaktifkan akun IG selama 5 bulan. Why? Alasannya hanya karena sedikit yang menyukai foto saya. Hahaha, childish banget gak sih kayak gitu? Tapi saat itu saya benar-benar frustasi karena hal kecil itu. Saya punya followers 3.000 lebih dan bertambah setiap hari. Dulu saya rajin posting foto, feeds Instagram yang teratur banget ala-ala Aukarin gitu. Sampai beberapa all shop APK berbayar minta paid promote gitu. Rata-rata likes Instagram saya 500 sampai 1000-an setiap postingan nih. Komentar ada 20 sampai 30-an. Nah, pas awal 2018 handphone saya hilang nih untuk kesekian kalinya. Biasanya diomelin seminggu terus dibilang lagi. Untuk kali ini saya memang diberi pelajaran sampai setahun. Saya dikasih HP Samsung Young buat komunikasi. Dan bayangin saat kuliah, teman-teman pada pakai iPhone X, saya malah kembali ke tempo dulu. Tapi dulu saya tetap pede, bahkan menyebut HP saya sebagai iPhone 11. HP-nya cuma bisa WhatsApp doang. Itu pun penyimpanannya selalu full. Saya sekali cek IG pakai HP temen dan mendapati follower saya yang makin berkurang tiap hari. Awal 2019 HP muda saya rusak. Alhamdulillah ada tante baik hati hibahin HP lamanya gitu, iPhone 5S. Saya kembali lagi aktif di IG. Malamnya saya excited banget dan berpikiran pasti banyak yang nanyain saya sekarang. Saya posting foto malam itu juga sebelum tidur. Keesokannya saya cek notif. Saya kaget, likes postingan saya 3 sampai 100, komentar kosong juga. Oke, mungkin karena saya postnya tengah malam kali ya. Jadi sedikit yang lihat gitu, nggak kejangkau. Nah, akhirnya saya posting ulang deh pagi itu. Sampai malam hari jumlah like saya nggak jauh beda sama sebelumnya. Oke, saya stres.
karena likes postingan berkurang drastis dan visitor IG nggak sampai 50. I don't know why but I feel so insecure. Dan lihat postingan temen dapat like ribuan, emosi sendiri gitu. Berhari-hari, berminggu-minggu saya perang batin sendirian. Saya mengarsipkan semua foto saya, profil picture saya hilangkan, hanya lihat postingan orang lain dan iri terus menerus setiap hari. Hingga akhirnya saya menerima ilham. Saya sadar perubahan dalam diri saya. Kalau saya udah aneh, berubah, cukup gila untuk membenci teman sendiri just because of likes. Oke, that's enough. Saya mantap nonaktifkan IG. Banyak yang nanyain sih, kirain IG saya kena hack gitu. Saya beralih ke Twitter kalau butuh hiburan, bukan Wattpad kalau waktu kosong. Buka Wattpad kalau waktu kosong, Smule kalau untuk karaoke, bahkan main Candy Crush hingga larut. Sayangnya waktu itu saya belum kenal Quora dan alhamdulillah nggak kepikiran lagi. Sekarang saya nggak terlalu memusingkan jumlah likes, komen, retweet ataupun upvote, dan murni ingin berbagi cerita dan pengalaman aja. Oke. Jadi sangat berpengaruh akan jumlah likes, komentar, engagement yang diberikan oleh teman-teman kita ketika kita posting suatu hal atau membuat suatu hal ya, karena yang kita harapkan adalah selalu banyak respon dari teman-teman kita, banyak apalah arti sebuah likes, tapi ketika postingan kita banyak yang likes, banyak yang komentar, itu kayaknya kita memang benar-benar merasa sangat dihargai gitu. Jadi akhirnya ini seperti artis kehilangan ini ya, misalkan kehilangan pamornya gitu. Mungkin rasanya begini nih, ketika dulu likes-nya adalah ribuan dan sekarang setelah vakum beberapa tahun jadi likes-nya turun dan rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, ini juga sangat berpengaruh ke psikologis ya. Ternyata jumlah like, komen, dan sebagainya ini memang sangat menyerang secara menyerang memang menyerang psikologis gitu ya. Jadi memang benar-benar nggak bisa dipungkiri bahwa jumlah like itu dirasa sangat penting gitu ya. Dan ketika kita nggak dapet like juga, aku sendiri juga males gitu, memang males buat posting gitu dan cenderung takut buat posting karena kalau nggak banyak yang like seperti gimana gitu, apalagi kalau dilihat sama orang lain gitu, orang lain yang memang nggak like gitu, wah ini postingannya like-nya cuma segini, kalahin sama gue gitu kan. Nah, jadi memang benar-benar sosial media ini berpengaruh sampai segitunya ya ke otak kita gitu. Karena ya hanya sekedar jumlah like saja, jumlah komentar saja, jumlah follower aja emang udah udah sangat berpengaruh sekali karena kita ingin terlihat kan eksistensinya di sosial media begitu. Nah, makanya ini menimbulkan bisnis nih buat teman-teman yang jualan follower nih. Gue lihat juga cukup banyak ya yang memang jualan follower, bahkan jualan likes Instagram, jualan subscriber YouTube, jualan views YouTube, banyak banget deh, lengkap banget pokoknya, sampai aplikasi-aplikasi belanja online pun, misalkan kita bikin toko online di sebuah platform online market itu ada gitu, ada yang jualan follower itu, misalkan kayak follower Tokopedia, follower Shopee dan sebagainya, itu ada yang jual gitu. Sekarang memang eksistensi sangat dibutuhkan sekali untuk menimbulkan ketertarikan orang terhadap diri kita ya. Jadi jumlah itu sangat mempengaruhi ya. Sebenarnya kan harusnya yang kita perhatikan itu apa yang kita posting, karena yang kita posting itu juga kita bakalan bertanggung jawab atas postingan itu kan. Dan usahakan postingan kita ya selain sesekali share kebahagiaan kita sendiri, juga harusnya share tentang informasi yang bermanfaat, dan usahakan postingan kita bebas dari yang namanya
ujaran kebencian atau mudorot yang kita bagikan gitu kan. Harus hindari itulah. Jadi seharusnya secara bijaknya kita jangan memendulikan jumlah ya, jangan memendulikan jumlah likes dan sebagainya atau jumlah komentar. Itu bukan berarti kita tidak diperhatikan gitu ya, hanya saja ya begitu adanya begitu kan. Nanti juga apresiasi dari orang di dunia nyata akan lebih berasa daripada apresiasi orang di sosial media yang sebenarnya misalkan saling benci tetapi masih dua kali tekan layar gitu ya, artinya like gitu ya, like di postingan Instagram gitu kan. Nah jadi begitu ya, sangat mengeri banget nih Instagram nih, apalagi Instagram nih. Oke, next pengalaman selanjutnya dari Amai Rahman, udah 11 tahun menjadi pelajar katanya. Nah, suatu kata tenang. Jujur ya, mungkin kedengaran sepele tapi gitu. Jadi aku udah vakum dari Twitter, aku udah nonaktifin akunku. Aku ngerasa toxic banget setelah main Twitter itu. Dan mungkin cuma aku yang kayak gini, aku selalu ngerasa insecure selama main Twitter. Setelah ngeliat mutualanku yang cewek, kok mereka cantik, mulus, dan body goals banget. Semua nggak kayak aku gitu. Nah selama itu aku ngerasa insecure banget setiap buka Twitter. Aku emang gampang banget kan jerawatan, terus bekasnya pun banyak gitu. Terus setiap aku nge-tweet fotoku selalu aku edit dulu supaya jerawat sama bekasnya gak kelihatan. Menurutku kebanyakan tweet yang rame itu tweet mereka yang pada good looking, selainnya karena emang tweet mereka bermutu dan lucu gitu. Akhirnya aku memutuskan buat nonaktifin aja nih akun Twitter. Awalnya emang aneh sih karena setiap hari kadang ngebajot di Twitter dan sekarang nggak lagi gitu kan. Tapi aku sadar untuk aku pribadi gak baik kalau aku terusin main Twitter itu. Yang ada bikin aku insecure terus. Sekarang aku ngerasa lebih tenang setelah pergi dari Twitter. Yang kedua, mungkin beberapa dari kalian tahu pro player. Aku dulu main gituan. Jujur sih emang asik punya banyak temen, gak mandang fisik. Karena main role player itu kita pakai foto idol K-pop gitu, gak pakai muka asli, bahkan gak ngumbar kehidupan pribadi. Role player gitu, real life ya real life, gak bisa dicampur adukin. Akhirnya aku ninggalin RP atau role player tersebut karena banyak drama. Gak di real life, gak di RP, banyak orang yang pansos katanya RP gak ngumbar real life, nyatanya banyak yang ngumbar real life. Dan masih banyak lagi sih yang bisa bikin pergi dari role player. Sekarang aku lebih tenang dan nyaman vakum dari beberapa media sosial. Kalau kamu ngerasa main media sosial bikin toksik ya, mending tinggalin aja. Oke, jadi ya memang kita cenderung seperti tadi ya, cerita yang tadi, membandingkan diri sendiri sama orang lain gitu. Dirasa memang kehidupan orang itu sangat sempurna ya. Jadi kok dia mesra-mesraan sama pacarnya gitu, dia ada mobil dan sebagainya, kayaknya enak banget kalau jadi mereka gitu ya. Jadi pernah nih aku denger, jangan ya ini klise sih tetapi memang perlu diprinsipkan. Kalau prinsip ini adalah jangan membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu, tetapi bandingkanlah diri kamu sendiri dengan dirimu di masa lalu, dengan dirimu di masa lalu yang salah ataupun hari ini yang lebih salah dari kemarin. Ya harusnya itu yang dibandingkan dan kemudian itu yang membuat kamu memutuskan untuk jadi lebih baik lagi gitu kan. Misalkan hari kemarinnya itu atau masa lalunya itu kamu buruk banget, nah bandingkan dengan hari ini, wah
lumayan nih aku udah lebih baik nih hari ini. Atau misalkan masa lalunya kamu baik justru sekarang buruk, bandingkan lagi nih, dulu aku baik banget sekarang kok jadi malas-malasan, jadi nggak eh, nggak rajin olahraga misalkan. Nah bandingkan tuh, nanti kamu bakalan nemu jalan tengahnya. Oh aku harus lebih baik nih dari aku yang dulu begitu kan. Nah jadi pembanding yang paling bagus adalah diri kita sendiri di masa lampau. Jangan bandingkan diri sendiri dengan orang lain, apalagi soal kesuksesan ya. Soal kesuksesan itu bukan masalah apa ya namanya, bukan masalah cepet-cepetan gitu, tapi masalah waktu aja. Semua orang juga dengan usahanya insya Allah akan sukses ya. Jadi asalkan siapa yang mau usaha lebih keras, dan itu akan ketemu dengan suksesnya. Oke, lanjut ke Anissa Dwi Herianti. Saya udah habis Instagram. Awalnya hanya puasa Instagram, terus habis aplikasinya biar tetap bisa dibuka lewat browser aja. Tapi lambat laun nyaman juga. Saya habis sekalian semua media sosial, Twitter dan Facebook. Untuk Facebook nggak bisa dihapus kecuali ada yang mau report. Rasanya seperti memiliki kehendak penuh atas kehidupan sendiri gitu. Gak ada tuh lihat-lihat kehidupan orang lain yang selalu diperlihatkan bahagianya. Ya biasanya gitu. Apalagi kita sebagai pengguna sosial media kadang suka ribet gitu mempermasalahkan editan, feedsnya harus terlihat estetis dan instagramable gitu. Menurut saya itu udah nggak sehat karena kita mulai mencari pengakuan atas diri kita ke publik. Bahkan banyak dari kita membuang-buang waktu hanya untuk scroll beranda melihat kehidupan orang lain. Nggak penting banget nggak sih? Media sosial menurut saya sangat toksik, membuat kecanduan, apalagi untuk muda-mudi di era ini. Mereka akan melihat postingan tanpa difilter apakah ini baik atau buruk untuk diri mereka gitu. Nanti kamu kudet dong, nggak punya akun, kotor banget lu nggak punya IG gitu kan. Sering kata-kata itu muncul kan. Saya masih bisa menerima informasi terbaru nih dari Quora atau WhatsApp atau yang lainnya gitu kan, karena masih bisa difilter juga, difilter. Dan untuk menambah wawasan saya tetap membaca buku. Jadi nggak ada alasan untuk menghapus media sosial yang nggak begitu bermanfaat buat saya. Oke, oke. Jadi ada ini ya, sedikit pilihan nih. Kalau memang udah kalau memang apa namanya, memang ingin puasa sekedar puasa saja, maka nanti suatu saat ada bukanya, ada fase-fase di mana kita membatalkan puasa tersebut ya. Jadi misalkan puasa Instagram sebulan atau setahun, puasa semua sosial media sebulan atau setahun. Nah itu nanti akan dibuka lagi gitu. Jadi tidak nggak sampai menghapus akun. Tapi ada juga yang memang benar-benar berkeputusan ya, keputusan yang sangat besar menurutku untuk menghapus akun gitu ya. Jadi memutuskan diri sendiri untuk terbebas dari yang namanya sosial media. Tapi kebanyakan ini yang bilang itu yang Instagram ya yang sangat berpengaruh dari tadi. Kayaknya Instagram ini memang sangat memberikan kebahagiaan yang bertopeng sedikit mudarat kalau kita nggak bisa kontrol gitu ya. Karena berselancar atau scroll di Instagram itu sangat cukup mengasihkan, betul. Ya memang betul, di era seperti sekarang ini ya muda-mudi sangat terpengaruh sama yang namanya Instagram itu. Apalagi yang follow ini bukan judgement ya, tetapi sering ada bukan iklan, tapi di kolom search walaupun kita nggak follow tapi pasti ada foto-foto seperti meme, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu memang asik untuk dilihat dan lucu gitu kan, tapi itu nguras banget banyak waktu gitu kan. Memang harus bisa filtering sih. Jadilah pengguna sosial media yang bijak gitu kan. Nah tadi kan apa yang dirasakan setelah dia puasa itu kan memang lega banget ya.
Jadi ketika kita pakai Instagram, pakai sosial media yang lain kayak pakai Facebook, pakai pakai apapun itulah yang kegiatannya salah satunya adalah nge-share foto yang harus kita edit terlebih dahulu agar estetis dan instagramable ya kalau orang-orang bilang. Nah itu kita punya beban sendiri tuh, punya beban sendiri nih gimana nih kalau misalkan editannya nggak bagus dilihat orang atau gimana, dan kita pun akan lama nih. Itu baru foto gitu, baru ngedit foto, belum captionnya apa nih, harus bagus nih. Harus menunjukkan pribadi aku ini baik nih, dan menunjukkan biasanya foto-foto yang di share juga sebenarnya bukan kepribadiannya ya. Misalkan aja nih sebenarnya ini jarang sholat gitu kan, misalkan jarang ibadah, tapi ketika foto itu selalu pakai alat-alat ibadah, atau ketika ibadah sekalipun langsung di story gitu, padahal jarang-jarang kan ibadah. Ketika misalkan qiyamul lail gitu kan, lagi sholat duha atau sholat tahajud, dia foto tuh posting jam segitu, padahal baru kali itu tuh sholat tahajudnya. Nah itu kan nggak baik juga kan, pamer gitu kan, ria. Oke, lanjut nih ke Isti Rohmia, staff industri nih. Bahagia rasanya. Tahun ini udah tahun ketiga saya tidak menggunakan Instagram. Saya pengguna Instagram dari tahun 2012 atau 2013. Lupa pastinya kapan. Awalnya saya rajin banget nih ngupload sesuatu di Instagram sampai saya kuliah. Saya juga pernah jadi orang yang setiap mau flight selalu ngupload tiket gitu dengan berbagai macam tulisan. Sampai akhirnya saya sadar buat hal itu karena kesenangan tersendiri atau perlu validasi dari orang lain gitu kan. Sekarang saya nggak tahu makna upload foto tiket setiap mau flight, dan upload yang lainnya, upload makanan dan sebagainya gitu kan. Nah sisi positif yang bisa saya ambil sih mungkin memberi pengumuman kepada orang-orang bahwa ini loh aku udah balik gitu kan. Ya maklum aku kan anak rantau gitu kan, kuliah di luar pulau, jadi foto tiket itu ya maksudnya itu. Kenapa saya nutup akun Instagram? Awalnya karena ada ujian dan sebagainya, jadi detektif sementara ketika jadi diaktif sementara ketika tahun ketiga kuliah, kemudian login lagi dan diaktif lagi, login lagi, begitu terus berulang-ulang setiap mau ujian. Sampai pada akhirnya menutup secara permanen. Alasannya karena udah kebiasaan nggak gunain Instagram itu, nggak pakai Instagram itu. Ketika pertama kali login setelah diaktif, pas melihat story Instagram orang lain, saya mulai jenuh. Saya juga mulai risih sama beberapa postingan orang gitu kan. Seperti update story yang terlihat setir mobil dan tulisan semacam mau kemana hari ini gitu. Geli sendiri ngebacanya. Kemudian foto latar belakang kayak AC dan ada beberapa tulisan kecil-kecil. Tujuan story ini apa sih sebenarnya gitu kan? Ngasih tahu yang punya AC cuma dia doang. Dan yang paling penting, explore tab yang gak bisa di filter karena kebanyakan dari aktivitas following saya pada waktu itu ya. Saya juga gak bisa nge-unfollow pada saat itu. Jadi saya perlahan menghapus foto-foto kemudian diaktif. Menutup akun sebenarnya lebih menguntungkan diri sendiri. Ada pilihan buat unfollow yang membuat risih atau membuat akun baru dengan memfilter segalanya. Tapi saya lebih memilih menutup akun selain sudah tidak nyaman menggunakannya, karena terkadang malah nambah dosa seperti ngomentarin postingan orang lain, dan juga mengurangi penggunaan sosial media yang masih aktif, Twitter dan Quora baru setahun belakang ini, WhatsApp juga. Nah ya ini keputusan yang cukup berat ya, lagi-lagi untuk
memutuskan menutup akun secara permanen ya. Setelah biasanya kalau puasa itu kan berarti bisa login gitu kan, hanya diaktif saja, hanya vakum saja. Tapi untuk menutup akun secara permanen ini memang keputusan yang sangat besar dan pastinya juga memiliki manfaat sendiri. Tetapi ya paling kekurangannya adalah kurang update aja sih, kurang update soal teman. Kalau soal informasi banyak bisa digali, informasi umum ya bisa digali di banyak platform gitu seperti website berita dan sebagainya kan. Nah tetapi yang cuman kurang update teman aja gitu kan. Dan lagi-lagi menurut saya kalau aplikasi chatting, karena sekarang kan aplikasi chatting seperti WhatsApp juga udah dilengkapi sama berbagai fitur ya. Kayak Facebook aja sekarang kan udah berkembang, dari tadinya cuma bisa bikin gambar ngirim status sama gambar doang, sekarang udah ada live, sudah bisa ngirim video, udah ada story, udah banyak deh yang bisa dilakuin gitu kan di Facebook ini. Maka dari itu di WhatsApp juga sama nih. Di WhatsApp juga yang tadinya hanya bisa chatting tapi sekarang bisa story gitu, bisa promote, bisa apapun di WhatsApp juga bisa kalau sekarang ya. Tapi juga menurutku perlu juga gitu kan, WhatsApp zaman sekarang kan kalau pakai pulsa boros banget kan. Enaknya yang paling populer ya pakai WhatsApp karena nggak ada bebas iklan, terus gampang kan pakai nomor gitu kan. Jadi harusnya WhatsApp itu tidak dimasukkan dalam sosial media karena itu kan kebutuhan komunikasi gitu kan. Tetapi semua pun juga sama gitu. Semuanya juga eh, kepentingan ataupun fungsinya itu juga bisa untuk komunikasi kan. Entah dari Instagram DM atau apa istilahnya, PM ya, PM Facebook atau Facebook Messenger dan sebagainya. Itu kan memang untuk komunikasi dengan orang lain. Tetapi ketika sekarang kan karena adanya banyak fitur dan banyak aktivitas yang bisa digunakan, malah kita gunakan untuk ujaran kebencian seperti komentar-komentar yang nyinyir gitu sama orang, sengaja bikin orang marah gitu kan. Yang mana komentar kita juga dilihat sama orang lain gitu, yang bikin orang lain itu juga berpikiran yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Dan seringkali kita terpengaruh nih sama komentar orang lain. Misalkan nih ada postingan nih, satu postingan cewek, misalkan cewek cantik, dan di komentarnya ada aja yang buruk gitu. Misalkan cewek pakai hijab, nah dia cantik, nah banyak tuh yang like, banyak tuh yang muji-muji. Dan ada satu komentar di mana dia itu bilang, wah paling kalau misalkan dibuka jilbabnya itu rambutnya keriting, wah paling ini paling itu paling itu. Nah komentar-komentar itu juga bisa mempengaruhi orang yang lain untuk memberikan judgement atau menghakimi bahwa postingan itu buruk gitu kan. Nah jadi saling terpengaruh juga di sosial media ini gitu kan. Nah, denger-denger di sosial media juga ada gerakan bawah tanah gitu, gerakan bawah tanah berupa apa istilahnya? Uh, istilahnya apa sih? Fikir-fikir apa sih? Ghusul fikir apa ya kalau tidak salah. Nah, itu tuh pokoknya intinya adalah perang pikiran, bukan perang pikiran, tapi memengaruhi melalui ideologi gitu, melalui pikiran, melalui sosial media. Tapi seperti perang dingin antara apa namanya, USA sama Rusia gitu kan, antara komunis sama liberal gitu kan. Nah itu juga bisa terjadi pemengaruhan itu melalui sosial media. Itu bisa juga untuk mengikis adat-adat atau kebiasaan-kebiasaan ketimuran kita ya, dan semakin terkikis dan dihilangkan secara kebiasaan melalui sosial media. Nah denger-denger sih kayak gitu sih. Tapi sosial media juga tadi mengandung banyak informasi dan itu sangat-sangat bisa dimanfaatkan gitu sebenarnya, asalkan bisa memfilter aja. Lagi-lagi kan kita pun menggunakan WhatsApp yang tadinya misalkan kalau pakai pakai HP itu maksudnya pakai pulsa biasa itu mahal kalau telepon ke luar negeri. Kalau sekarang kan pakai WhatsApp saja
daftarin nomor WhatsApp negara sendiri dan bisa terhubung dengan akun WhatsApp dengan nomor negara lain begitu kan. Jadi lebih sedikit hemat gitu kan. Ada manfaatnya gitu sebenarnya, tetapi kita aja yang harus memilih. Oke, ini ya terakhir mungkin ya, pengalaman dari Maya Siahan belajar di Martin Luther University of Halle Wittenberg. Oke, teduh rasanya. Yap, saya merasakan sebuah keteduhan semenjak off dari Instagram. Lagi-lagi Instagram ini ya guys ya. Terhitung sudah lebih dari 2 minggu saya melakukannya dan merasa hidup lebih tenang. Puasa dari sosmed terutama IG membuat saya menyadari beberapa hal yang berkurang dari diri saya. Pertama adalah cemburu hati. Rasa cemburu dan iri hati melihat pencapaian orang lain yang udah terlihat lebih maju dibanding saya. Update foto liburan bersama pasangan, pekerjaan yang mentereng, gaya hidup hedon, semua diperlihatkan di lihat story. Lalu saya yang merasa hidup masih stuck di situ-situ aja, mulai membenci nih teman-teman saya dan akhirnya menyadari bahwa saya pun ternyata sama toksiknya dengan mereka yang hobi pamer sana sini. Saya sadar memang seperti itulah fungsi sosial media, di mana orang akan mempertontonkan sisi baik dan hebat dari kehidupan mereka. Bukan salah Instagram, tapi salah saya yang tidak bisa mengontrol perasaan saya untuk merasa cukup dan bersyukur untuk apa yang saya miliki saat ini. Yang kedua adalah hilangnya kepo terhadap hidup orang lain. Semenjak memutuskan untuk move on dari gebetan, saya merasa harus putus sementara dulu dari semua yang berhubungan dengan dia. Setiap buka Instagram yang ada pasti kepo, kepo, dan kepo terhadap apapun yang dia bagikan di story. Saya merasa ini toksik dan malah memperparah suasana hati saya untuk gagal move on gitu. Udah suasana hati buruk melihat story gebetan, ditambah lagi melihat story teman-teman. Makin buruklah suasana hati saya, makin insecure dan ya itu perasaan iri hati pun mulai mendominasi. Yang ketiga adalah hilangnya rasa overthinking. Setiap saya habis update story, saya selalu penasaran siapa aja nih yang udah ngelihat story saya dan kira-kira apa respon mereka gitu. Ketika tidak ada yang respon, saya sekelibat perasaan kecewa gitu karena merasa apa yang saya bagikan sepertinya gak menarik gitu kan. Saya bisa memikirkannya seharian. Selain itu, saya juga bisa menjadi gelisah ketika ada teman-teman tertentu yang lebih hebat statusnya melihat story saya gitu kan. Nah, ketika saya menjadi takut untuk dijudge atau dihakimi oleh orang lain. Dan semua ini adalah salah saya. Saya ingin berubah gitu kan. Satu-satunya jalan hanya dengan puasa sosial media sampai saya benar-benar siap untuk menggunakannya lagi suatu saat. Oke, jadi banyak yang hilang ya, rasa-rasa ke apa namanya, negative thinking ataupun sifat-sifat negatif ya, beberapa sifat negatif yang bisa timbul disebabkan karena aktivitas sosial media itu bisa hilang kalau kita misalkan tidak menggunakan sosial media. Yang paling banyak sih memang iri dan rasa memang iri, kepo, dan tadi overthinking gitu kan. Apa yang kita share itu serasa harus diperhatikan oleh orang lain. Kalau nggak diperhatiin kayak gimana banget gitu kan. Kayak sebenarnya yang kita posting itu kan misalkan hal yang informatif gitu. Nah, loh kok ini kenapa nggak ada yang komen gitu kan. Sebenarnya kan misalkan yang kita posting itu hal yang lucu. Loh kenapa nggak ada yang respon, apa aku nggak menarik gitu kan bagi orang lain. Dan biasanya kalau misalkan seperti itu nggak lama dihapus kan story-nya. Dan ada juga kalau misalkan ada banyak postingan di Instagram ya, lagi-lagi Instagram disebut bukan apa-apa, tapi karena memang ini yang di-share adalah kebanyakan Instagram nih katanya. Tapi memang mungkin Instagram juga salah satu sosial media yang digemari banget ya, paling digemari, maka dari itu banyak nih penggunanya. Jadi banyak juga hal-hal yang bisa didapatkan dari Instagram kalau orang yang nggak bisa ngefilter itu gitu kan. Nah, iri hati juga paling tinggi sih, karena ya
memang didesain untuk diperlihatkan kebahagiaan orang gitu kan. Dan anehnya kita nggak bahagia kalau lihat orang lain bahagia ya. Ya karena kita sedang nggak bahagia dan mereka lebih bahagia, sehingga kita jadi nggak bahagia walaupun itu teman sendiri gitu kan. Malah merusak pertemanan gitu kan, dan kepo gitu. Dan teman-teman kalau misalkan pengen berniat untuk puasa sosial media itu harus punya ini nih, harus punya target gitu. Maksudnya harus punya motivasi yang kuat. Contoh kayak tadi ada cerita, ada yang bukan ada cerita yang tadi ya, ada cerita dari saya sendiri gitu kan. Itu ada nih teman saya nih, teman SMA nih, teman SMA, SMP dan sebagainya. Nah itu saya DM nih, saya DM dan ternyata sampai setengah nggak dibales nih. Maksudnya sampai setengah percakapan nggak dibales. Nah saya ngerasa nggak dihargai gitu. Aku ngerasa nggak dihargai. Jadi udah deh uninstall aja. Nah pas aku lihat di web ternyata memang dia belum balas juga gitu kan. Kesel lah. Nah itu motivasi yang pertama. Motivasi kedua misalkan nih, motivasi kedua itu harus ada yang dikerjakan sampai tuntas, hal besar yang digunakan secara tuntas gitu, yang mau diselesaikan secara tuntas. Contoh saya bakalan nulis cerita di blog itu sebanyak 40 cerita nih. Nah sebelum 40 cerita itu kelar, saya nggak bakalan buka Instagram. Nah itu salah satu motivasi juga untuk kemudian setelah puasa sosmed ini juga ngasih manfaat gitu. Pasti harus ada sesuatu yang dilakukan untuk menutup kebiasaan scrolling atau kebiasaan browsing di sosial media gitu. Banyak banget manfaatnya. Contohnya begitu. Harusnya ibaratnya gini, kalau misalkan kita lagi puasa kan kita stop makan dan minum ya. Nah apa nih yang kita lakukan selain makan dan minum gitu kan? Apalagi di bulan Ramadan nih. Ya udah, banyak-banyakin pahala, ngaji dan sebagainya kan, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Pun sama ketika puasa sosial media, harus ada hal positif yang dilakukan kan. Karena percuma aja kalau misalkan kita puasa sosial media tapi kita diem-diem aja gitu. Ya ngapain juga, udah nggak sosial mediaan terus diem terus, mau ngapain gitu kan, malah bingung sendiri, lama-lama stres gitu kan, karena nggak ada hiburan dan nggak melakukan aktivitas apa-apa. Atau kalau misalkan orang yang pengen atletis ya, aku mau ini dulu nih, mau six pack dulu nih, off Instagram six pack, terus habis itu baru buka Instagram buat ngupload nih. Nah kayak gitu ya. Jadi segitu aja ya episode kali ini, tapi sebenarnya masih banyak sekali jawaban-jawaban ya di situ yang bisa di-sharing, tapi kurang lebih sama sih tadi. Jawabannya adalah sangat lega dan bisa melakukan aktivitas positif yang banyak gitu yang lain selain bersosmed. Dan kuncinya adalah bersosial media harus bisa memfilter baik dan buruknya ya. Nah kalau misalkan episode ini sangat menarik, bisa request untuk diberikan part 2-nya. Tapi rasanya kalau teman-teman yang suka sosial media sih nggak pengen sih ada episode ini lagi, karena memang sosial media itu sangat mengasihkan. Tapi pesan saya tetap itu tadi, ngefilter ya, atau manajemen waktu. Jangan sampai intensitas bersosial medianya lebih besar daripada intensitas kegiatan positifnya. Kecuali kalau kamu memang kerja dari sosial media ya, jadi apapun itu kerja dari sosial media, tapi itu ya, nah itu justru positif ya, ketika kita bisa kerja di sosial media atau sosial media kita itu menghasilkan ya, nggak cuma buat pamer kekayaan ataupun apapun itu, tetapi untuk hal-hal yang positif. Itu justru bagus untuk menggunakan Instagram sampai berhari-hari, karena itu hitungannya orang yang bisa ngefilter tadi ya, yang bisa memanfaatkan sosial media atau ngambil manfaatnya aja gitu kan, daripada melakukan hal-hal yang tidak baik yang merusak psikologi kita. Dan tadi juga ada pengalaman kalau sosial media itu
aktivitas-aktivitasnya itu ngerusak psikologis banget sih, karena kayak kita peduli banget gitu sama jumlah likes, jumlah komentar, engagement yang ada di Instagram, Facebook atau Line atau apapun itu, semua jenis sosial media itu ngaruh banget gitu. Siapa yang lihat story, kenapa storyku ini cukup menarik tapi nggak dibales. Dan ini nih tips juga nih buat teman-teman di story yang suka nge-share story gitu kan di Instagram ataupun di WhatsApp gitu kan. Nah terkadang kita kan kalau mau nge-share story nih, biasanya nyindir atau ditujukan ke satu orang. Nah kan kita tahu ada fitur untuk dikecualikan atau ditujukan ke siapa gitu, dispesialkan ke siapa, pokoknya begitu deh intinya fiturnya. Nah pakailah fitur itu gitu, jangan sampai kita bikin story nyindir orang tapi orang lain itu tahu gitu kalau kita lagi nyindir dia. Bikinlah satu story buat misalkan ngode ke gebetan nih, ya udah bikin buat ngode ke gebetannya aja, jangan sampai orang tahu. Nah itulah triknya. Jadi gunakanlah fitur dengan baik supaya orang juga tidak terkena mudorotnya kalau misalkan kita nge-share yang sebenarnya tidak baik tapi masih dalam masih di luar ini ya, di luar pengetahuan kita kalau hal itu tuh sebenarnya nggak baik gitu. Oke, kayaknya sampai di situ aja ya. Jangan lupa cek Instagram mbmd.podcast. Dan di situ kamu bisa lihat tuh episode-episode lain atau cek link bit.ly yang ada di deskripsi yang aku udah sertakan di YouTube ataupun di Spotify. Oke. Alohomora.